Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, offering C20, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang tata ruang SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, yang merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh Bapak Wildan Zulkarnain, SPD MPD. Berikut merupakan anggota dari kelompok 3, yaitu Nelly Afrilia, Nike Budiharti, Nona Triksi Sabita, Putriana Kusuma Wardani, Putri Oktaviani, Rafki Faturrahman, Salsari Gita Cahyani, Selvi Rohmatun, Setiani Yulia, dan Yulike Anggraini. Pokok bahasan dari kelompok kami, yang pertama yaitu sumber data, yang kedua pembekalan kantor, yang ketiga bentuk tata ruang, yang keempat teknik tata letak, yang kelima ergonomi kantor, yang keenam pendukung layout, yang ketujuh denah kantor, yang ke-8 kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Saya Nika Budiharti akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data. Nama sekolah yaitu SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Alamat sekolah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 34, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Narasumbernya yaitu Ibu Selvi Indrayati, SPD sebagai Kepala Tata Usaha. Berikut ini merupakan letak sekolah yang dilihat dari Google Map. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. A. Perbekalan kantor. Keadaan nyata perbekalan kantor. 1. Office supplies atau perlengkapan kantor. Perbekalan kantor di ruang tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen yang meliputi mesin-mesin kantor hampir memenuhi semua kriteria yang ada, yaitu terdapat komputer, laptop, telepon, mesin printer yang juga berfungsi sebagai mesin scan dan fotokopi. Perlengkapan dan peralatan kerja lain yang dibutuhkan seperti buku berisi data penting, kertas HVS, dan bahkan kertas folio ditempatkan pada lemari yang sesuai dengan jenisnya, sehingga saat membutuhkan dapat langsung mengambil pada lemari tersebut. Hal lain yang berjenis habis pakai dan tahan lama seperti gunting, staples, tinta, lem, pensil, penghapus, dan barang kecil lainnya juga diletakkan pada laci yang sesuai dengan jenisnya. Yang kedua yaitu office machine atau mesin-mesin kantor. Pada ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen terkait mesin-mesin kantor yang ada yaitu komputer ataupun laptop, kalkulator, mesin printer yang berfungsi sebagai scan ataupun fotokopi, di mana mesin-mesin kantor tersebut dapat berfungsi untuk mencatat, mengirim, serta mengelola pekerjaan suatu elektronik ataupun mekanik, sehingga dengan adanya mesin-mesin kantor akan mempermudah pegawai untuk menjalankan pekerjaannya. Saya Nona Triksi akan menjelaskan tentang office furniture atau furnitur kantor. Pada ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, terkait benda-benda kantor seperti meja, lemari, dan laci terbuat dari kayu. Benda-benda kantor seperti kursi dan sofa terbuat dari besi dengan bantalan busa. Selain itu, juga terdapat kursi yang terbuat dari plastik. Beberapa lemari pun ada yang terbuat dari besi atau baja. Selanjutnya, office interior atau interior kantor. Pada kantor tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, terdapat beberapa interior, berupa pot bunga, jam, kipas angin, dan juga AC, maupun kalender untuk menambah keindahan ruangan kantor, sehingga pegawai merasakan nyaman dan senang. Yang selanjutnya, perbandingan keadaan nyata perbekalan kantor tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dengan merujuk pada teori. Yang pertama, office supplies.
Perlengkapan kantor. Di kantor tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan sudah sesuai menurut Zulkarnain dan Sumarsono, menyatakan bahwa office supplies berfungsi untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor agar bisa selesai lebih cepat dan tepat. Office mesin. Di kantor tersebut sudah sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono bahwa office machine merupakan alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, serta mengolah bahan-bahan yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contohnya, telepon, kalkulator, komputer, mesin fotokopi, penghancur kertas, printer, dan lain-lain. Namun, di kantor tata usaha tersebut belum terdapat shredder. Office furniture. Di kantor tata usaha tersebut sudah sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono bahwa office furniture adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu, besi, baja, atau plastik untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contohnya, perabot kantor, yaitu meja, kursi, sofa, brankas, filing kabinet, rak buku, tempat koran, dan sebagainya. Selanjutnya, office interior. Di kantor tata usaha tersebut juga sudah sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono bahwa office interior adalah benda kantor yang digunakan untuk memperindah ruangan kantor sehingga menyenangkan dan membuat nyaman. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Putriana Kusmardeni akan menjelaskan mengenai bentuk tata ruang kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Keadaan nyata bentuk tata ruang yaitu berbentuk panoramik atau landscape office. Dalam kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen terdapat beberapa ruangan yang dipisahkan dengan sekat sebagai ruangan khusus atau private office, seperti ruang kepala tata usaha dan ruang penyimpanan arsip, serta pewarnaan ruangan dengan kombinasi biru dan pot bunga yang berada di pojok ruangan. Selanjutnya, perbandingan keadaan nyata bentuk kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dengan merujuk pada teori. Bentuk tata ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dapat dikatakan baik dan sesuai dengan standar. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono, perkantoran panoramik atau landscape office merupakan gabungan perkembangan modern dan desain ruangan dengan teknik terbaru untuk menghasilkan sebuah ruangan kantor yang memberikan lingkungan kerja menyenangkan dan hemat dalam penggunaan lantainya. Warna ruangan dengan warna krim yang elegan dan kombinasi warna biru yang menyejukkan, serta pot bunga di pojok ruangan turut menambah kesan serasi dan menarik. Dalam landscape office terdapat beberapa pegawai yang bekerja pada satu ruangan khusus atau private office, seperti ruang kepala tata usaha dan ruang penyimpanan arsip. Selanjutnya adalah mengenai teknik tata letak. Keadaan nyata teknik tata letak. Tata letak penataan ruang kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen terdapat pembagian dan pengelompokan unit kerja pada tugas yang sesuai. Namun tanpa diberi nama atau tanda per unit kerjanya, hal tersebut memberikan sedikit kesulitan kepada tamu karena tidak semua tamu tahu untuk kerja pelayanan yang ada. Namun pengelompokan tersebut memudahkan setiap unit kerja dalam melakukan pengerjaannya. Seperti pelayanan pembayaran SPP dan legalisir diletakkan di depan pojok kiri dan jendela kecil sebagai loket pembayaran SPP. Adapun di dalam ruangan tersebut, loket bersebelahan dengan unit kerja administrasi keuangan yang bertugas membuat kartu bukti pembayaran siswa, pembuatan buku pembayaran administrasi bulanan dan harian, pelaporan pembayaran administrasi keuangan harian, melaksanakan administrasi buku kas umum dan buku kas pembantu harian, pembuktian bukti pengeluaran dan pemasukan, serta pengerjaan laporan keuangan bulanan dan tahunan, sehingga mempermudah proses pelayanan terhadap peserta didik. Letak ruang kepala sekolah TU di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen di pojok belakang. Hal ini memudahkan pengawasan kepada setiap staf yang bekerja meskipun terdapat ruangan tersendiri. Kepala TU dapat terus memantau staf karena pembatas ruang kepala TU dengan ruang kantor menggunakan kaca. Mengenai perbandingan keadaan nyata tata letak kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen merujuk pada teori. Tata letak kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen sudah baik dan merujuk pada teori yang ada, seperti pedoman penentuan letak oleh Zulkarnain dan Sumarsono pada tahun 2018 halaman 138, yaitu yang pertama,
unit kerja yang bersifat gaduh dijauhkan dari unit kerja lainnya. Kemudian yang kedua, unit-unit pekerjaannya berhubungan erat dan dikelompokkan di satu tempat. Kemudian yang ketiga adalah unit pusat yang mengerjakan semua kerja ketatausahaan dari organisasi diberi tempat di tengah, sehingga unit lainnya dapat dengan mudah dalam proses menghubunginya. Kemudian yang keempat, unit yang tugas pekerjaannya khusus melayani publik hendaknya diletakkan di tempat yang mudah didatangi oleh publik. Akan tetapi, terdapat kekurangan, yaitu belum adanya keterangan per unit kerja yang seharusnya ada di depan meja tiap unit kerja, dan terdapat satu unit kerja yang dipisahkan oleh pembatas antara ruang kantor TU dengan akses jalan menuju ke dalam ruang TU. Karena ditempatkan pada akses jalan, maka meja unit tersebut sedikit mengganggu mobilitas pekerjaan di kantor karena jalan yang sempit. Terlebih saat keadaan kantor sibuk membutuhkan akses jalan yang lebih besar, maka akan sangat mengganggu pelaksanaan pelayanan kantor TU. Untuk melanjutkan PPT dari teman-teman saya, pertama, keadaan nyata agronomi kantor. Nah, di agronomi kantor, ruangan kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen menerapkan agronomi dengan penataan kursi dan meja yang diatur sesuai dengan kebebasan kebutuhan dan jarak yang tidak terlalu dekat. Nah, di sini untuk apa? Untuk memberikan efisiensi atau tidak membatasi ruang gerak kepada pegawai-pegawai yang ada di dalamnya. Nah, di situ juga ada bangku yang terdapat sandarannya agar ketika pekerja mengerjakan sesuatu, maka dia dapat bersandar untuk beristirahat sejenak atau meregangkan otot-ototnya agar tidak terjadi keseleo. Seperti itu. Nah, dilanjutkan agronomi kantor di SMK Muhammadiyah 1 juga memberikan fasilitas menyediakan komputer di setiap orangnya untuk mempermudah proses pengerjaan. Nah, penataan di tiap orang juga perhitungan penataan tempat nunggu tamunya juga itu menggunakan agronomi kantor. Nah, SMK Muhammadiyah 1 ini memberikan Muhammadiyah 1 Kepanjen ini memberikan fasilitas tunggu untuk tamu yang nyaman karena dilengkapi dengan sandaran dan berada dalam satu ruangan yang sama dengan tenaga administrasi sekolah, sehingga mempermudah proses pelayanan administrasi yang berlangsung. Nah, perbandingan keadaan nyata agronomi kantor TU SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dengan merujuk pada teori. SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen menerapkan agronomi kantor yang bisa dibilang sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono. Meningkatkan efisiensi penata fasilitas tersebut bekerja terlebih kantor darakon dan tersusun dengan baik dan nyaman agar dapat mempermudah proses tenaga kerja. Kursi kantor yang menggunakan standar keselamatan kesehatan seperti kursi yang bangun mempunyai sandaran layar monitor komputer hendaknya 5-8 cm di atas mata dan tidak menyilaukan. Tempat tunggu tamu berupa sofa juga. Saya, Salsari Gita Cahyani, akan menjelaskan poin E, yakni mengenai pendukung layout, khususnya yaitu keadaan nyata pendukung layout pada ruang kantor tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Di ruang kantor tata usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, di bagian luar menggunakan material kaca sehingga memudahkan cahaya matahari untuk masuk. Selain itu, penggunaan pencahayaan buatan yang berasal dari lampu juga digunakan. Dan penerangan yang ada menggunakan sistem cahaya langsung, di mana cahaya diarahkan langsung ke bidang yang diterangi. Kemudian dinding ruang kantor dicat warna krem yang dipadukan dengan warna biru, sehingga mampu mencegah terjadinya kesilauan serta menimbulkan suasana yang hangat dan tenang. Kemudian plafon ruangan yang berwarna putih menimbulkan kesan yang tinggi, dan ruang kantor juga disertai dengan ventilasi serta pemasangan AC dan kipas angin menjadikan sirkulasi udara terjadi secara berkelanjutan. Selanjutnya, unit kerja yang menggunakan mesin atau alat gaduh diletakkan terpisah sehingga suasana gaduh dapat diminimalisir.
Namun, karena ruang kantor terletak di dekat jalan masuk sekolah dan di bawah ruang kelas, ini menyebabkan suara bising dari luar mampu terdengar ke dalam ruangan. Kemudian dekorasi fisik yang ada pada ruang kantor juga hanya berupa beberapa pot bunga, serta terdapat fasilitas toilet dan sofa tamu. Ruang kantor juga diberi pengharum ruangan sehingga menambah suasana yang nyaman dan sejuk. Kemudian kebersihan ruangan sangat terjaga karena sudah disediakan tempat sampah, namun hanya satu. Kemudian ada hand sanitizer pada setiap bagian pelayanan. Dokumen dan peralatan juga disusun secara rapi pada laci dan lemari sesuai dengan jenisnya. Untuk dokumen dan arsip penting disimpan pada ruangan tersendiri sehingga terjaga untuk keamanannya. Kemudian ruang kantor juga disertai dengan kamera CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan selama 24 jam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah cahaya dan warna. Pendukung layout pada penyusunan tata ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen termasuk dalam kategori baik. Cahaya penerangan dan tata ruang warna ruang kantor sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zulkarnain dan Sumarsono bahwa perlu diperhatikan adanya cahaya yang terang tapi tidak menyilaukan. Sistem penerangan cahaya langsung yang digunakan mampu memberikan efisiensi cahaya yang tinggi. Cahaya penerangan yang cukup dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja pegawai karena mereka dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih sedikit membuat kesalahan, dan matanya tidak lekas lelah. Penggunaan warna krim yang dipadukan warna biru menimbulkan efek psikologis, perasaan hangat, dan ketenangan. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara ruang kantor sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono bahwa pertukaran udara yang cukup, terutama dalam ruang kerja, sangat diperlukan dalam ruang apalagi yang penuh dengan karyawan, sehingga menyebabkan kesegaran fisik bagi karyawan. Pengaturan sirkulasi udara yang baik dapat dilakukan dengan mengatur suhu udara dalam ruangan kerja dengan AC dan mengusahakan peredaran udara yang cukup dengan membuat ventilasi atau memasang kipas angin. Suara dan musik. Dalam hal suara dan musik di ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen termasuk cukup karena unit kerja yang menggunakan mesin atau alat gaduh yang sudah diletakkan secara terpisah. Namun masih terdapat suara bising dari luar. Zulkarnain dan Sumarsono mengemukakan bahwa suasana kantor yang gaduh jarang disebut sebagai kantor yang efisien karena tidak menyenangkan dan menimbulkan kekacauan. Pengaruh suara yang bising dapat membuat pegawai karena merasa lebih lelah dan lekas marah. Kebisingan dapat dihindari dengan meletakkan unit tugas yang menggunakan mesin atau alat gaduh pada ruang khusus dan diberi peredam suara. Selanjutnya, dekorasi fisik. Dekorasi fisik ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 bahwa penciptaan suasana tata ruang kantor yang indah, nyaman, bersih, dan seserasi dapat memenuhi kebutuhan psikis pegawai. Ruangan dapat dilengkapi dengan pohon hias dan bunga yang ditata rapi. Pemberian wewangian dan pengharum ruangan dengan fresh air dapat menciptakan ruangan yang sejuk dan menambah kenyamanan. Kantor juga harus menyediakan fasilitas kesehatan seperti toilet, ruang cuci muka dan tangan, serta kotak obat B3K. Kebersihan ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen sudah sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 bahwa pegawai yang bekerja di dalam kantor yang bersih dan rapi akan terbiasa rapi dan akhirnya bangga dengan keakuratan serta penampilan pekerjaan mereka. Kantor dibersihkan setiap hari dan dalam periode tertentu. Rak, lemari arsip, meja kerja harus dikosongkan dari dokumen sehingga semua debu dan kotoran yang tertumpuk dapat dihilangkan. Keamanan ruang kantor SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen juga sudah sesuai dengan pendapat Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 bahwa kantor memerlukan keamanan untuk menjaga barang-barang fisik, lembaga maupun keamanan informasi, baik dokumen dan arsip yang penting.
Keamanan dapat ditingkatkan dengan adanya petugas keamanan seperti satpam yang jumlah dan kemampuannya memadai, serta pemasangan kamera CCTV untuk menjaga dan memantau keamanan lingkungan lembaga selama 24 jam yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dari sistem keamanan tersebut. Berikut merupakan denah asli dan denah hasil revisi yang kelompok kami kerjakan. Eureka Anggraini akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan observasi tata ruang kantor TU di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, termasuk kategori baik dan sudah sesuai dengan pedoman penataan ruang kantor yang efektif dan efisien. Pembekalan kantor yang meliputi office supplies, office machine, office furniture, dan office interior tersedia secara lengkap dan berfungsi dengan baik, serta diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau sesuai dengan jenisnya. Namun, terdapat kekurangan berupa belum adanya mesin penghancur kertas, bentuk tata ruang berupa perkantoran atau panokramik, mampu menciptakan ruang kerja yang menyenangkan meskipun membutuhkan biaya yang mahal. Tata letak kantor sudah menerapkan pedoman yang ada di mana unit kerja dibagi di setiap bagian atau tugas yang sesuai. Namun terdapat kekurangan berupa tidak ada pemberian nama atau tanda per unit kerja. Penerapan ergonomik pada ruang kantor terlihat pada penggunaan fasilitas kursi dengan sandaran, penyediaan komputer bagi setiap pegawai, serta fasilitas sofa bagi tamu untuk menunggu. Pendukung layout dalam hal cahaya dan warna, sirkulasi udara, dekorasi fisik, serta kebersihan dan keamanan yang sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Pendukung layout dalam hal suara tergolong cukup, karena unit kerja yang menggunakan alat atau mesin gaduh diletakkan terpisah. Namun, masih terdapat suara bising yang berasal dari luar, sebab letak ruang kantor yang berada di dekat jalan masuk serta di bawah ruang kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu saran. Kantor Tata Usaha SMK 1 Muhammadiyah Kepanjen sudah memiliki penataan yang sudah baik dan benar. Akan tetapi, terdapat sedikit kekurangan dalam fasilitas alat kebersihan seperti tempat sampah dalam setiap bilik ruangan, yakni tempat sampah kering untuk kertas dan tempat sampah basah untuk sisa makanan, sehingga pegawai mudah untuk membuang sampah dan sampah juga tidak terceceran di dalam ruangan. Lalu juga perlu mengadakan fasilitas mesin penghancur kertas agar tidak menyulitkan pegawai untuk membuang kertas ataupun dokumen yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan adanya mesin penghancur kertas, juga dapat memberikan tambahan ruang untuk barang-barang lainnya di dalam kantor. Kemudian, para pegawai kantor Tata Usaha SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen juga harus menjaga kebersihan di dalam ruangan agar ruangan tampak bersih dan nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.